Kita tahu bagi sebagian orang istilah flowchart merupakan istilah yang asing dan jarang didengar. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, perkenalkan nama saya Gwen Estronigia dari kelas 10C. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari flowchart dan contoh-contoh dari flowchart. Kita masuk ke dalam pengertian dari flowchart. Flowchart merupakan diagram alir untuk menggambarkan langkah, urutan, dan keputusan sebuah proses dalam suatu sistem. Flowchart umumnya menggunakan simbol-simbol untuk menunjukkan aktivitas, kondisi, maupun alur logika. Nah, setelah memahami pengertian dari flowchart, kita akan memasuki contoh-contoh dari flowchart. Contoh flowchart yang pertama adalah flowchart system. Pengertian dari flowchart system adalah bentuk diagram yang menggambarkan alur kegiatan yang sedang dikerjakan suatu sistem. Biasanya digambarkan secara keseluruhan. Flowchart jenis ini berfungsi sebagai deskripsi secara grafik dari tahapan beberapa prosedur yang digabungkan serta membentuk suatu sistem. Biasanya flowchart ini terdiri atas data yang berjalan pada sistem dalam proses transformasi data. Contoh yang kedua ada flowchart penelitian. Sesuai namanya, flowchart ini digunakan sebagai alur dalam melakukan penelitian, di mana flowchart akan menggambarkan suatu bagian untuk menyelesaikan suatu permasalahan dari penelitian yang diangkat. Contoh yang ketiga adalah flowchart organisasi. Flowchart organisasi merupakan bentuk visual dari struktur organisasi yang berisi suatu unit dan posisi pada organisasi atau perusahaan tersebut. Flowchart ini akan menunjukkan tanggung jawab atau peran seseorang hingga hubungan antara posisi atau jabatan dengan satu dengan yang lainnya. Nah teman-teman, kita sudah mengerti dan mengetahui pengertian serta contoh dari flowchart. Namun sebenarnya apa sih fungsi utama dari flowchart? Fungsi utama dari flowchart adalah untuk mendokumentasikan, merencanakan, maupun mengkomunikasikan proses yang rumit menjadi diagram. Tujuannya apa? Tujuannya agar lebih mudah dipahami oleh orang awam. Tidak hanya itu, masih ada fungsi flowchart lainnya, seperti memberikan gambaran proses secara visual ketika proyek akan dimulai. Nah teman-teman, itulah pengertian, contoh-contoh, serta manfaat dari flowchart. Sekiranya saya harapkan teman-teman dan ibu guru pendamping dapat mengerti materi tentang flowchart yang sudah saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih.